Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 14 yang beranggotakan saya sendiri Faras Ihsanul Hidayat dan teman saya Teresia Purba. Di sini kami akan menjelaskan tentang rancangan basis data. Selanjutnya, apa itu rancangan basis data secara umum dan hal-hal lainnya akan dibahas oleh Teresia. Nah, baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang apa itu basis data dan apa itu perancangan basis data. Basis data itu adalah kumpulan dari data-data yang terintegrasi, yang diatur sedemikian rupa sehingga data itu dapat dimanipulasi, dapat diolah, dapat diambil dan dapat dicari dengan cepat. Sedangkan apa itu perancangan basis data? Perancangan basis data ini adalah proses membuat desain yang mendukung operasional dan kebutuhan dari suatu perusahaan serta untuk mencapai tujuan dari suatu perusahaan tersebut. Dalam perancangan basis data ini terdapat 3 bagian, yaitu konseptual, logikal, dan juga fisikal. Di mana yang pertama adalah konseptual. Konseptual adalah proses pembuatan model yang akan digunakan oleh perusahaan, di mana model ini terbebas dari setiap pertimbangan fisik. Sedangkan yang kedua adalah logikal, di mana logikal ini adalah proses pembuatan model data yang akan digunakan, yang di mana pemodelan ini lebih spesifik gitu, dan pemodelan ini terbebas dari yang namanya DBMS dan juga terbebas dari pertimbangan lainnya baik itu fisik maupun non-fisik. Yang terakhir ada fisikal. Fisikal adalah proses menghasilkan deskripsi implementasi basis data pada penyimpanan sekunder, di mana dapat menghasilkan hubungan dasar, kemudian pengorganisasian file, kemudian penggunaan indeks. Adapun beberapa hal yang kita lakukan dalam perancangan basis data, yang pertama yaitu pembuatan IRD, yang kedua pembuatan kamus data, yang ketiga pembuatan struktur tabel. Saya dan Faras di sini saya akan menjelaskan tentang IRD, kamus data, dan struktur tabel yang sudah kita rancang untuk membantu pengembangan sistem e-voting berbasis web. Untuk itu, simak video berikut. Selanjutnya saya akan membahas tentang ERD e-voting ini. Di sini entitasnya itu ada 5, yaitu admin, acara, ada paslon, voter, dan memilih. Di sini pertama itu admin merelasikan kepada acara, itu membuat acara dengan mengambil ID acara dan ID admin. Selanjutnya, acara memiliki paslon dengan relasi ID paslon dan ID acara, dan acara juga mempunyai voter dengan relasi ID voter dan ID acara. Selanjutnya, voter memilih paslon dengan relasi ID voter dan ID paslon untuk menghasilkan data pemilihan. Ini kardinalitasnya, admin 1 membuat acara, itu artinya satu admin bisa membuat banyak acara bisa dibuat oleh admin. Selanjutnya, kardinalitas antara acara dengan paslon, yaitu satu acara memiliki banyak kandidat paslon, dan untuk acara kepada voter, yaitu satu acara mempunyai banyak voter. Dan yang terakhir yaitu paslon kepada voter, itu kardinalitasnya banyak voter bisa memilih banyak paslon, yang artinya paslon dapat dipilih oleh beberapa voter
dan voter bisa memilih beberapa paslon. Selanjutnya ini ada kamus datanya. Peserta yang pertama ada admin dengan atribut ID, username, password, dan level. Ada acara dengan atribut ID acara, nama acara, dan info acara. Lalu ada paslon dengan atribut ID paslon, nomor paslon, nama paslon, dan info paslon. Lalu ada voter yaitu dengan atribut ID voter, nama, username, password, dan info voter. Lalu ada relasi membuat yaitu dengan atribut ID admin dan ID acara. Lalu ada memiliki yaitu dengan atribut ID paslon dan ID acara. Lalu ada mempunyai yaitu dengan atribut ID voter dan ID acara. Dan yang terakhir ada memilih yaitu ada dengan atribut ID paslon dan ID voter. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang struktur tabel, yaitu di mana di sini memiliki beberapa tabel, yaitu ada tabel admin, ada tabel paslon, ada tabel acara, ada tabel voter, dan ada tabel pemilihan. Nah, yang pertama saya akan menjelaskan tentang tabel admin, di mana di sini nama kolom dari tabel admin ini adalah ID, username, password, dan juga level. Di mana nama kolom ID tipe datanya yaitu integer dengan lebar 11 itu untuk menampung data identitas user. Yang kedua ada username dengan tipe data varchar, lebar adalah 15 dan juga menampung data akun user. Kemudian yang ketiga ada password, tipe datanya ada varchar, lebarnya 15 dan menampung data akun user. Kemudian ada level, tipe datanya N, lebar 3 dengan menampung data row. Kemudian ada tabel acara dengan struktur sebagai berikut, yaitu nama kolom ada ID acara, ada nama acara, dan juga ada info acara, di mana tipe data dari ID ini adalah integer dengan lebar 11 yang berguna untuk menampung data identitas user. Kemudian ada ID acara dengan tipe data integer dengan lebar 11 untuk menampung data identitas acara. Kemudian ada nama acara dengan tipe data varchar, di mana lebarnya adalah 30, menampung data yaitu nama setiap acara. Kemudian ada info acara, di mana tipe datanya adalah teks, lebar 50, menampung data informasi setiap acara yang akan dilangsungkan nantinya. Kemudian ada tabel paslon dengan struktur, yaitu di dalam kolomnya ada ID acara, ada ID paslon, ada nomor paslon, ada nama paslon, dan juga ada info paslon. Dengan tipe data ID acara ini tipe datanya adalah integer dengan lebar 11, menampung data berupa identitas acara. Kemudian ada ID paslon dengan tipe data integer, di mana lebarnya adalah 11, yaitu menampung data identitas paslon. Kemudian ada nomor paslon, tipe datanya adalah integer dengan lebar 11, menampung data yaitu nomor urut paslon yang menang nantinya. Kemudian ada nama paslon dengan tipe data varchar, kemudian lebarnya adalah 30, menampung data nama setiap paslon. Kemudian ada info paslon, di mana tipe datanya adalah teks, lebarnya adalah 50, yaitu menampung data informasi setiap paslon nantinya. Kemudian ada tabel voter dengan struktur, terdapat beberapa kolom, yaitu ID acara, ID voter, nama, username, password, dan info voter. Di mana ID acara ini adalah tipe datanya integer dengan lebar 11 yang menampung data identitas acara. Kemudian yang kedua ada ID voter, di mana tipe datanya adalah integer lebar 11 dan menampung data identitas voter. Kemudian ada nama dengan tipe data varchar, lebarnya adalah 30 dan menampung data nama setiap voter. Kemudian ada username, di mana tipe datanya adalah varchar, kemudian lebarnya adalah 15 dan menampung data akun voter. Kemudian ada password, tipe datanya adalah varchar, lebarnya adalah 15 untuk menampung data akun voter. Yang terakhir ada info voter dengan tipe data teks, lebarnya 50, ini untuk menampung data apa saja yang berkaitan dengan voter.
Kemudian yang terakhir ada tabel pemilihan dengan struktur, yaitu terdapat 2 kolom, ada ID paslon, ID voter, yang dimana ID paslon tipenya adalah integer, lebarnya 11, kemudian menampung data identitas paslon. Kemudian ada ID voter dengan tipe data integer, lebar 11, dan menampung data identitas voter. Sekian video presentasi dari kelompok 14. Mohon maaf bila ada kesalahan dan kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.